Pergi sama dokter Abdi, sudah dikasih obat. Pas minum 2 minggu tidak sembuh-sembuh. Pas pemeriksaan dia di rumah sakit didiagnosa TB. Jadi sudah keluar dari kantor karena dia kan menular. Tidak lama dia pengobatan, mungkin karena lama didapat, kasihan mungkin sudah ajal, jadi dia meninggal. Dan itu penyakit kami. Iya. Itu satu kantor dengan saya, jadi saya selalu lihat sendiri. Gejala TB pada anak, batuk lama lebih dari atau 2 minggu, berat badan turun, demam lama, kemudian lesu, anak kurang aktif bermain. Jika ditemukan salah satu gejala di atas, rujuk ke fasilitas kesehatan dan terdekat saja dulu. Puskesmas atau kesehatan. Kalau seandainya diminta rujuk, mungkin sudah mau lagi merujukan masalahkan karena nanti takut diswab lagi. Cara penularan TB. Jadi TB orang yang sakit, kemudian dihirup sama orang yang sehat di bawahnya, kemudian jika di daya tahan tubuh lemah, orang tersebut menjadi sakit. Iya. Apalagi yang saya khawatirkan biasa lansia, kan? Jadi lansia ini daya tahan tubuhnya itu sudah lemah, sama dengan anak-anak. Jadi kasihan kalau ibu bapak yang menderita TB kemudian ibu tidak berobat, apalagi bayi itu bisa saja terkena. Kasihan kan, masih kecil tapi sudah obat yang besar-besar begini, dan itu harus tiap hari. Kasihan. Belum lagi imunisasi belum lengkap. Saya tidak tahu apa yang terjadi sama itu anak kalau dia harus minum obat terus-terus untuk TBC. Pasti berat badannya akan turun, Pak Herdiat. Ini yang penting, percikan dahak dapat bertahan selama beberapa jam di udara. Kalau tidak terkena matahari, contoh seperti sekarang, kan, mendung, kemudian lembab udaranya. Kalau bicara dengan penderita TB, 210 kuman, cuma baca di tabel begini. Tapi kalau dia batuk, berarti 3.500, banyak sekali yang dia keluarkan. Kemudian kalau dia bersin, 4.500 sampai 1 juta kuman. Sekarang orang tidak tahu yang penderita TB itu siapa. Bisa saja belum batuk 2 minggu tapi dia suka kena. Proses menjadi sakit TB, banyaknya kuman. Semakin banyak kuman TB ketika berbicara dengan orang yang masuk ke dalam tubuh, itu menjadi faktor risiko penyebab terkena TB. Saya ulas, tapi saya juga darah tinggi. Ya, jadi komorbid itu penyakit bawaan TBC. Yang pertama HIV/AIDS. Jadi orang HIV/AIDS, tahu HIV/AIDS? Orang bilangnya penyakit kelamin, tapi yang tidak ada obatnya sampai sekarang, cuma obat pencegahan. Pasti dia TBC. Kalau HIV/AIDS pasti dia kena TBC, tapi TBC belum tentu dia HIV/AIDS. Pasien ODA itu singkatan dari orang dengan HIV/AIDS. Jadi karena HIV/AIDS itu pasiennya itu disembunyikan. Jangan sampai orang tahu, karena saya sendiri kalau lihat waktu dekat dengan HIV/AIDS saya takut. Padahal itu kan menularnya kalau berhubungan, kemudian jarum suntik, darah. Tapi kalau cuma baca di tabel begini tidak. Tapi saya takut kalau macam dia HIV/AIDS. Tetap penularannya karena pengobatan sekarang HIV/AIDS itu tidak ada. Dia cuma pengobatan supaya ini HIV/AIDS tidak semakin besar di dalam tubuh. Kencing manis, kalau kencing manis kayaknya ibu-ibu kayaknya suka kenal kencing manis atau diabetes mellitus. Jadi orang TBC itu bisa saja karena diabetes mellitus. Jadi di sini saya mungkin cuma berbicara tentang pencegahan. Jadi kalau pengobatan TB itu mungkin ke dokternya, karena dokternya yang memeriksa kemudian memberikan obat, meresepkan. Kalau kita kesehatan masyarakat itu cegah supaya tetangga atau keluarga
keluarga kita itu tidak kena penyakit TBC, karena satu orang di dalam rumah itu berpotensi lingkungan sekitar itu kena. Pengobatannya lama Bu, kalau cuma 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu tidak masalah. Ini 6 bulan, ibu lupa itu akan dikasih dosis tinggi, dan itu tubuh susah untuk tahan ini obat karena berat dosisnya. Pengobatan lengkap gagal. Jadi saya juga punya teman kasihan, dia TB. Pengobatan pertama lupa minum obat, lupa. Jadi ulang lagi awal. Kedua lupa sambil minum minuman keras. Ya, minta maaf tidak bisa tertolong. Jadi sudah berapa saja teman-teman yang meninggal karena pasien TB. PMO, pengawas menelan minum obat. Ada di sini pengawas menelan minum obat untuk kader-kader? Belum ada. Oh, keluarga penderita. Biasa ada dari desa yang kasih sukarela untuk PMO ini, untuk kepatuhan minum obatnya anak pasien. Biji ini itu virus mati. Dengan 10 biji cyanida terakhir itu virus mati. Kalau ibu cuma minum 4, dia cuma lemah. Jadi besok dia kambuh lagi, itu soloyo-loyo, dia so naik lagi, minum lagi, bisa yang ini sudah dikasih dosis lain, dia so dosis tinggi. Tubuh semakin hari semakin lemah, bukan semakin kuat, apalagi yang lansia. Tidak membuang dahak sembarang, menjalankan teratur itu. Masih dibikin perilaku hidup sehat dan bersih dan sehat. Kalau di sini menjemur kasur, iya kalau di sini. Ini etika batuknya. Untuk yang biar yang belum terdiagnosa TB, ya, 1 orang yang bertanya. Saya buka 1 orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan begini. Ketika ada penderita TB yang sudah berobat 6 bulan, dia itu maksudnya tidak ada kemungkinan untuk TB itu datang lagi atau bagaimana? Maksudnya 6 bulan itu memang sudah sembuh. Ya, Kira-kira masih mengalami sakit lagi atau tidak? Masih sakit lagi. Pak Herti? Begitu terus, tetap akan saat dia data dulu turun, karena tetap dia masuk ke penyakit sama kita. Karena sekarang sudah banyak. Dan itu lagi, yang mau periksa tidak ada yang mau. Jadi bagaimana saya mau tahu ini orang penderita TB atau tidak? Orang kan sudah saya